Halo, Kembali lagi bersama Kak Mika dan Kak Majes. Yeay, Kak Majes, ya ada pantun gak hari ini? Ada dong. Apa tuh? Pergi beli baskom ke toko barang antik. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, kembali lagi nih kita bertemu di hari Minggu untuk persiapan ibadah sekolah Minggu. Udah siapin Alkitabnya belum nih? Betul tuh Kak. Sekarang kita siapin Alkitabnya ya. Dan sekarang kita mau panggil teman-teman dengan satu pujian. Kring 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 suara weker berbunyi. Adik-adik, sebelum mulai ibadahnya kita doa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah membangunkan kami pagi ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang di sini sayang sama mama? Angkat tangan. Yang sayang sama kakak adiknya, tepuk tangan. Nah, adik-adik, tahu nggak sih kalau sayang itu datangnya dari Tuhan? Betul. Karena Tuhan juga sangat menyayangi kita, seperti lagu yang satu ini nih Kak. Yesus sayang semua. Kak Majes, sekarang kami mau tanya. Bintang adanya di mana ya? Bintang di langit. Kalau ikan ada di mana?
ikan di laut. Kalau setelah hujan, biasanya ada apa tuh? Ada pelangi. Ah. Oh, kita mau nyanyi lagi ya? Biar ku tebak, pasti lagunya setinggi-tingginya langit. Betul. Nah, sekarang kita ajak adik-adik di rumah yuk untuk nyanyi sama-sama sama kita. Yuk, yuk, yuk. Adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya dong, Kak. Tapi kayaknya lebih afdol lagi kalau kita memuji Tuhan dulu sebelum memasuki firman. Boleh tuh Kak. Yuk Kak Majes dan adik-adik di rumah, kita siapkan hati kita dengan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo anak-anak, Sekolah Minggu GK CRC Winangun dan teman-teman sekolah minggu dimanapun kalian berada. Shalom. Setelah kita tadi memuji nama Tuhan, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami bersyukur atas penyertaan-Mu hari ini. Engkau telah menyertai kami sehingga saat ini kami bisa bersama-sama kembali mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Mohon berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, tema sekolah minggu pada hari ini adalah pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ayat bacaan kita diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a yang dilanjutkan ayat 14 sampai 25. Adapun firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman kita. Anak-anak di rumah menyimak dengan baik ya. Yosua 24 ayat 1 sampai 3a dilanjut ayat 14 sampai 25. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah dia nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dengan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dari sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau sebuah bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, tahukah kalian siapa gambar yang ada di sebelah saya ini? Ini adalah gambar seorang pemimpin umat Israel yang sangat setia kepada Tuhan Allah. Siapa namanya? Ya, dia adalah Yosua. Siapa yang mau mendengar ceritanya? Baiklah, mari kita dengarkan bersama-sama. Anak-anakku, Yosua adalah pemimpin umat Israel setelah Musa mati. Dia yang memimpin umat Israel masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yakni tanah Kanaan. Perikop yang kita baca hari ini menceritakan tentang Yosua yang memberikan kata-kata atau pidato di akhir hidupnya. Sebagai pemimpin umat Israel, Yosua selalu mengingatkan umat Israel bahwa Tuhanlah yang telah menolong umat Israel dari zaman nenek moyang mereka dahulu hingga sekarang,
di mana mereka hidup sejahtera di tanah Kanaan. Ketika Yosua sudah semakin tua, ia mengumpulkan para pemimpin dan orang-orang Israel untuk menyampaikan pidato di masa-masa akhir hidupnya. Ia ingin agar setelah kematiannya nanti, umat Israel tetap beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Itulah sebabnya ia menantang umat Israel untuk memilih apakah akan tetap beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada ilah lain. Yosua menegaskan tantangannya tersebut kepada umat Israel. Kalaupun umat Israel memilih untuk menyembah ilah lain, Yosua dan keluarganya akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Lalu, apa jawab umat Israel, anak-anak? Ternyata, umat Israel menjawab dengan semangat, "Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah." Sekali lagi, mereka menjawab, "Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah." Umat Israel mengatakan bahwa selama ini Tuhan Allah begitu baik kepada mereka, bahkan sejak nenek moyang mereka dahulu. Umat Israel mengingat bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan pula lah yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan Allah menyertai umat Israel selama di padang gurun. Ia memelihara umat Israel, menolong mereka saat menghadapi bangsa lain, serta membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Hal itulah yang melandasi umat Israel untuk tetap memilih beribadah kepada Tuhan Allah. Yosua sangat senang mendengar jawaban umat Israel, namun dia juga menantang sekali lagi dengan menyebutkan konsekuensi bila umat Israel menyembah ilah lain. Dan umat Israel pun menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Mereka akan tetap setia kepada Tuhan Allah. Yosua mengajak umat Israel untuk menyadari bahwa mereka adalah saksi dari keputusan mereka sendiri. Lalu Yosua meneguhkan keputusan umat Israel yang diikat dalam sebuah perjanjian. Yosua membuat umat Israel berjanji bahwa mereka akan melakukan apa yang telah mereka ucapkan. Anak-anakku, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Yosua dan keluarganya adalah orang-orang yang sangat patuh kepada Tuhan. Ia mengajak umat Israel untuk tetap setia dan patuh juga kepada Tuhan. Nah, anak-anak, siapa yang mau seperti Yosua? Mengapa? Karena Tuhan begitu baik kepada kita. Ia memelihara dan menolong kita selama ini. Lalu, bagaimana caranya agar kita tetap menyembah Tuhan? Caranya antara lain ialah dengan rajin sekolah minggu, rajin berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Seperti misalnya saat kalian mau makan, mau tidur, mau belajar, dan juga kalau anak-anakku hendak bepergian. Anak-anak juga pandai-pandailah kalian untuk membagi waktu. Kapan waktu untuk bermain, kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk beristirahat, kapan juga waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai waktu ibadah kalian dikalahkan dengan kesenangan kalian, seperti bermain HP, menonton video, main game, dan yang lainnya. Ingatlah pelajaran kita hari ini. Pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Sekali lagi, pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jadi, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita ya anak-anak. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan dan kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Seperti firman Tuhan yang telah kami pelajari hari ini, kami boleh menyontoh apa yang dilakukan oleh Yosua dan keluarganya
seperti juga umat Israel yang akan tetap setia kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh dipilih menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan menjadi umat-Mu yang setia seperti Yosua dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anakku yang ada di rumah. Saatnya kita akan menghafal ayat indah minggu ini. Ayat indah minggu ini terambil dari Amos 5 ayat 6a. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, ulangi sekali lagi ya. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, demikian ayat hafalan minggu ini. Kalian menghafalkan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, coba adik-adik di rumah, ada yang bisa ngambil pelajaran nggak nih dari cerita hari ini? Aku tahu nih Kak. Jadi pelajaran firman hari ini adalah mulai sekarang kita harus belajar membagi waktu dengan baik ya. Kapan bermain, kapan makan, kapan tidur, kapan sekolah minggu. Jangan sampai waktu ibadah kita dikalahkan oleh kesenangan untuk main HP atau lainnya. Ingat ya adik-adik, Yesus, yes, setan, no. Sekali lagi ya, Yesus, yes, setan, no. Nah, sekarang Kak Majes dan adik-adik di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan diiringi lagu Segala Puji Syukur. Anak-anakku, sekolah minggu kita saat ini sudah selesai. Untuk mengakhirinya, marilah kita bersama-sama berdoa.
Lipat tangan, tutup mata jika berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan pada hari ini bahwa Engkau telah menyertai di dalam ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhir ini. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau masih berkenan menerima kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu dan kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu dan bagaimana kami belajar untuk setia seperti Yosua, setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kegiatan kami hari ini dan juga anak-anak yang ada di rumah, orang tua, dan juga Bapak Ibu guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, gimana nih hari ini? Rasanya apa Kak Majes? Mantap.